Terima kasih sudah mengklik video ini. Baru dilantik, udah bikin gaduh publik. Nah, Presiden Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi begitu nama-namanya diumumkan ya Tretan, wah warganet dan masyarakat itu bertanya, loh kok isinya orang-orang lama semua nih? Apa iya ini mau melakukan reformasi atau hanya sekedar reuni? Ini sangat menarik ya Tretan. Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada pembahasannya. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara. Ini sebuah langkah besar yang katanya sih buat mempercepat perubahan di tubuh internal kepolisian. Dan program ini ternyata perlu kita kawal bersama. Tapi bukannya disambut penuh harapan. Pelantikan ini malah sebagian oleh masyarakat disambut dengan keraguan. Ya banyak masyarakat mulai bertanya-tanya sih, di benaknya dia muncul beneran mau mereformasi Polri atau cuma ganti baju tapi orangnya tetap itu-itu saja. Nah begitulah mungkin yang terlintas di benak masyarakat. Karena kalau dilihat dari nama-namanya, komisi ini diisi oleh tokoh-tokoh besar yang ya sebagian besar sudah pernah duduk di lingkungan kepolisian itu sendiri. Jadi apanya yang perlu dievaluasikan seperti itu ya Rekan? Ada Prof. Jimli Asidiki sebagai ketua, kemudian ada Prof. Mahfud MD, kemudian disusul ada mantan Kapolri Idam Aziz, ada Yusril Iza Mahendra, Tito Karnavian, sampai Listio Sigit yang masih aktif jadi Kapolri. Nah, catat itu Tretan. Pokoknya ini kayak Avengers versi birokrat. Komplit, senior semua, tapi banyak yang nanya. Karena komposisi ini loh, ini reformasi atau reuni mantan pejabat. Nah, salah satu suara yang paling lantang ini disampaikan oleh Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Nah, Isnur ini mengkritik pembentukan Komisi Reformasi Polri ya, Tertan. Dia bilang, sulit percaya kalau ini bisa membawa perubahan nyata terhadap pembentukan reformasi Polri. Alasannya simple, orang-orangnya di dalamnya justru pernah ada dan pernah duduk dan dulu pernah juga melakukan gebrakan yang sama, yaitu melakukan reformasi. Tapi faktanya ya pada saat itu belum ada banyak yang berubah. Nah disinilah sumber keraguan masyarakat. Bukan karena komisinya nggak penting, tapi karena harapan udah keburu tinggi, sementara yang muncul malah wajah-wajah lama yang dianggap bagian dari masalah itu sendiri. Nah mungkin Tretan itu paham. Seperti ini ya Tretan. Ibaratnya masyarakat pengen rumahnya direnovasi biar nggak bocor. Yang disuruh ngerjain malah orang-orang dulu yang dulu pernah membangun rumah dan dulu dia pernah bikin bocor. Ya wajar kalau banyak masyarakat mikir, wah bisa jadi cuma tambal sulam ini program reformasi percepatan pendidikan seperti itu ya Tretan. Padahal Prabowo Subianto sempat bikin harapan besar waktu pertama kali mewacanakan reformasi Polri. Pada saat itu rakyat berharap akan ada langkah nyata, sistematis dan transparan. Tetapi meski pelaksananya di tengah jalan itu tidak sesuai harapan kayaknya Tretan. Tapi setelah beberapa bulan menunggu, yang muncul malah komisi yang dinilai kurang menggigit. Sekarang publik cuma bisa nunggu. Apakah komisi ini beneran bisa jadi mesin perubahan atau cuma jadi rapat-rapat verbal yang kenyataannya hanya bikin nguras anggaran. Parah banget ini ya Tretan. Kalau ini hanya sebagai batu loncatan. Karena jujur saja ya, reformasi Polri bukan soal hanya bikin komisi atau hanya sekedar menyusun struktur baru, tapi soal keberanian untuk membuat benar-benar bersih dari dalam, terutama di internal kepolisian. Ya karena ini mau mereformasi Polri ya Tretan. Jadi kita tunggu aja apakah Komisi Reformasi Polri ini bakal jadi langkah besar atau cuma jadi grup WA baru yang ramai di awal tapi akhirnya cuma dibaca doang. Nah meskipun banyak yang nyinyir dan skeptis terhadap program ini, ternyata nggak semua komentar datang
Dari sisi negatifnya ini ya Tretan, dari gedung DPR ada anggota Komisi 3 yaitu Muhammad Nasir Jamli justru menyambut baik langkah Presiden Prabowo ini karena terobosannya sudah dianggap sangat begitu bagus. Katanya ide bikin Komisi Reformasi Polri ini sebenarnya bagus asalkan jangan dijadikan lembaga tetap. Artinya jadi cuma sebagai lembaga ad hoc aja alias sementara. Tujuannya supaya kerja kepolisian ini jelas ada target waktu dan nggak cuma nongol di berita terus hilang tanpa hasil. Maksudnya di internal Komisi Reformasi Polri. Tapi walaupun Nasir ngasih jempol buat inisiatifnya, dia juga punya beberapa catatan penting sih. Salah satunya nggak ada perwakilan masyarakat sipil di dalam internal komisi itu. Padahal katanya Polri itu kan institusi sipil bukan militer. Jadi mestinya suara rakyat juga perlu dilibatkan. Nah, betulnya Tretan, masa nggak ada perwakilan dari sipil? Nah, masuk akal kan? Masa reformasi Polri tapi kenyataannya nggak dikasih kursi buat ngomong. Maksudnya ini kepada rakyat sipil. Jadinya kayak rapat keluarga besar tapi yang diundang cuma om-om dan pakde-pakde senior aja. Ya itu sajalah tokoh-tokoh dan program-programnya yang digagas. Tapi di sisi lain Nasir tetap berharap besar. Katanya kalau Komisi Reformasi Polri ini benar-benar bekerja secara serius, mereka bisa bantu nyusun revisi undang-undang, terutama dari Undang-Undang Polri, supaya Kop Bayangkara bisa naik level jadi institusi yang bukan cuma kuat, tapi juga modern dan proporsional dan profesional. Nah, begitu mungkin sambutannya. Ya juga nyaranin biar komisi ini nggak cuma fokus di satu hal, tapi menyeluruh mulai dari struktur organisasinya, aturan mainnya, sampai budayanya di dalam tubuh Polri. Karena 3 hal ini yang sering bikin reformasi di atas kertas jadi nggak nyampe ke lapangan. Nah, ini yang perlu dicatat ya Tretan. Yang menarik, Nasir juga bilang bahwa komisi ini seharusnya kayak konsultan presiden. Jadi bukan lembaga pengambil keputusan, tapi lebih ke pemberi masukan ataupun merekomendasikan terhadap arah-arah strategis. Biar reformasi Polri nggak cuma jadi jargon politik, tapi benar-benar bisa dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Intinya ya Tretan, langkah Presiden Prabowo ini punya potensi besar, tapi semuanya balik lagi ke eksekusi ataupun pelaksanaannya. Kalau orang-orang di dalam komisi ini benar-benar niat hasilnya bisa bikin keren ini. Tapi kalau cuma formalitas ya bisa-bisa reformasi percepatan ini malah berubah jadi reformasi perlambatan. Jadi sia-sia dong program Bapak Prabowo ini. Nah, ternyata Presiden Prabowo juga punya pandangan sendiri nih ya Tretan, soal dia kenapa bikin Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi kata Pak Prabowo Subianto ini ya Tretan, komisi ini nggak dibatasi masa jabatan ataupun masa kerjanya. Artinya mereka bisa kerja terus selama dibutuhkan, tapi wajib kasih laporan rutin ke Presiden. Jadi harus membuat laporan. Prabowo juga pengen bahwa komisi ini diisi bukan cuma orang dari dalam Polri, tapi juga dari luar. Harapannya biar nggak bias, bisa saling diskusi, saling kritik, dan kasih pandangan dari berbagai sisi. Loh, tapi kenyataannya kok seperti ini nih ya Pak. Jadi bukan cuma suara dari orang seragam, tapi juga dari mereka yang pernah atau masih ada di luar sistem. Intinya Prabowo pengen dapat lapangan yang pengen dapat laporan yang jujur, objektif, dan komprehensif dari Komisi Percepatan Polri ini. Makanya dia minta setiap 3 bulan komisi ini harus ketemu dan kasih update langsung ke Bapak Prabowo Subianto. Ya biar bukan cuma sekedar wacana doang, tapi ada hasil nyata yang bisa dievaluasi. Sehingga Bapak Prabowo bisa melihat secara seluruh. Seperti itu. Fokus utama dari komisi ini jelas mereka harus mengkaji dan memberi rekomendasi reformasi untuk Polri. Jadi garis besarnya itu adalah Polri, dan kalau hasilnya dianggap penting, Prabowo berjanji bakal ambil tindakan langsung.
Nah, tapi kita masih belum mencermati secara langsung bagaimana program ini berjalan ya. Jadi ibaratnya komisi ini kayak tim pemikir cepat buat bantu presiden ngebenerin hal-hal yang selama ini mungkin kurang optimal di tubuh Polri. Betul. Menariknya juga ya Tretan, bahwa Prabowo juga buka peluang buat bentuk komisi serupa di lembaga lain. Wah, bagus. Selama program ini nanti berjalan sukses. Katanya sih kalau ini berhasil bukan nggak mungkin nanti ada komisi reformasi di bidang hukum, kemudian ada di bidang reformasi, bahkan di lembaga-lembaga pengawasan lain di internal lembaga pemerintahan. Karena menurut Prabowo sendiri ini ya Tretan, kunci pembangunan bangsa itu bukan cuma soal ekonomi atau infrastruktur, tapi juga soal tegaknya hukum dan kepastian keadilan. Begitu mungkin ya Tretan. Katanya negara yang maju itu negara yang bisa pastiin hukum berlaku adil buat semua, bukan cuma buat yang punya kuasa, tapi juga buat rakyat kecil. Nah betul itu Pak. Kalau ini saya sangat mendukung ya Tretan. Nah kalau niat ini benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini kata Bapak Prabowo ya, mungkin aja reformasi Polri ini bisa jadi langkah awal menuju perubahan besar. Tapi ya itu tadi semuanya balik lagi ke komitmen dan niat dari mereka yang duduk di komisi ini. Ya juga di komitmen Bapak Presiden juga ini ya. Karena kalau semangatnya cuma hangat di awal, ya reformasi ini bisa-bisa cuma jadi acara tukar nama kemudian tanpa tukar nasib, kan seperti itu ya teman-teman, alias hidup nggak hidup. Nah setelah resmi dilantik Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimli Asidiki, dia langsung angkat bicara ya teman-teman. Nah beliau menegaskan kalau timnya bakal kerja secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun. Ingat itu Pak, masyarakat ini akan menjadi saksi terhadap ucapan Bapak. Jadi nggak ada ceritanya ada sebuah program pesanan yang secara tertekan atau intervensi dari pihak manapun. Katanya kalau mau reformasi ini benar terjadi ya harus dengan kecepatan hati yang bersih. Jimli juga nggak mau komisi ini cuma jadi tim rekomendasi tanpa taring. Ya semoga saja yang terjadi Pak. Ya berharap hasil kerja mereka nanti bisa benar-benar mengikat, bahkan bukan cuma numpang lewat, tapi karena menaruhnya komisi ini dibentuk buat memenuhi aspirasi masyarakat, bukan sekedar formalitas publik. Itu mungkin yang terbesar dalam benak ketua ini. Ya bilang semua masukan dari masyarakat nanti bakal dikumpulin, kemudian ditelaah, terus dijadikan dasar buat perbaikan sistem di tubuh Polri. Artinya rakyat juga punya peran di sini, bukan cuma nonton dari pinggiran lapangan. Begitu ya. Kemudian Jimli juga menekankan dalam reformasi ini prosesnya sama pentingnya dengan hasilnya. Bukan cuma soal apa yang direkomendasikan, tapi juga bagaimana caranya mereka sampai ke kesimpulan itu. Karena reformasi yang baik bukan cuma cepat, tapi juga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Wih, ini sangat luar biasa Dreta. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimli kelihatan cukup optimistis. Dia yakin kalau kerja tim ini dijalankan dengan terbuka dan mendengar semua masukan, Polri bisa jadi institusi yang lebih profesional, kemudian modern, dan dekat dengan rakyat. Ya, semoga saja demikian ya Pak. Apalagi Presiden Prabowo juga ngasih pesan khusus supaya komisi ini jangan kerja sendirian di mana saja. Jadi harus kerja bareng. Mereka harus terbuka dengan aspirasi masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, kemudian mendengar kritikan publik dan benar-benar paham apa yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena pada akhirnya polisi itu kan milik rakyat. Ya memang kenyataannya memang milik rakyat. Tugasnya bukan cuma menegakkan hukum, tapi juga melindungi, mengayomi, dan melayani. Tapi kenyataannya bagaimana di lapangan tekan. Dan kalau reformasi kali ini berhasil bikin Polri jadi lebih percaya dan dicintai masyarakat, wah itu bakal jadi warisan besar
buat pemerintahan Bapak Prabowo. Tapi ya tentu aja kalau gagal siap-siap lagi. Reformasi ini cuma berakhir di kertas bukan di lapangan. Ya percuma dong program ini dijalankan kalau demikian.